Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Daryani, kelas 4C Tadris Bahasa Inggris. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat mid semester mata kuliah Filsafat Pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan filsafat pendidikan progresivisme. Progresivisme adalah suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Pendidikan harus terpusat pada anak, bukannya memfokuskan pada guru atau bidang muatan. Progresivisme mempunyai konsep yang didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi dan mengatasi masalah-masalah bersifat menekan atau mengancam adanya manusia itu sendiri. Selanjutnya, adapun tokoh-tokoh aliran filsafat progresivisme. Yang pertama itu ada William James pada tahun 1842 sampai 1910. William James seorang psikologis dan seorang filosof Amerika yang sangat terkenal. Paham dan ajarannya, demikian pula kepribadiannya, sangat berpengaruh di berbagai negara Eropa dan Amerika. Meskipun demikian, dia sangat pandai berceramah di bidang filsafat. Juga terkenal sebagai pendiri pragmatisme. James berkeyakinan bahwa otak atau pikiran seperti juga aspek dan eksistensi organik harus mempunyai fungsi biologis dan nilai kelanjutan hidup. Dan dia menegaskan agar fungsi otak atau pikiran itu dipelajari sebagai bagian dari mata pelajaran pokok dari ilmu pengetahuan alam. Yang kedua, John Dewey pada tahun 1859 sampai 1952. John Dewey adalah seorang profesor di Universitas Chicago dan Columbia, Amerika. Teori Dewey tentang sekolah adalah progresivism yang lebih menekankan pada anak didik dan minatnya daripada mata pelajarannya sendiri. Maka muncullah Kiel Center Curriculum dan Kiel Center School. Progresivisme mempersiapkan anak masa kini dibanding masa depan yang belum jelas, seperti yang diungkapkan Dewey dalam bukunya My Pedagogic Creed, bahwa pendidikan adalah proses dari kehidupan dan bukan persiapan masa yang akan datang. Yang ketiga adalah Hans Fahinger pada tahun 1852 sampai 1933. Hans Fahinger berpendapat bahwa tahu itu hanya mempunyai arti praktis. Persesuaian dengan objek tidak mungkin dibuktikan. Satu-satunya ukuran bagi berpikir ialah gunanya, dalam bahasa Yunani pragma, untuk mempengaruhi kejadian-kejadian di dunia. Segala pengertian itu sebenarnya buatan semata-mata. Jika pengertian itu berguna untuk menguasai dunia, bolehlah dianggap benar, asal orang tahu bahwa kebenaran itu tidak lain kecuali kekeliruan yang berguna saja. Selanjutnya ada pandangan filsafat progresivisme tentang pendidikan. Dasar filosofis dari aliran progresivisme adalah realisme spiritualistik dan humanisme baru. Realisme spiritualistik berkeyakinan bahwa gerakan pendidikan progresif bersumber dari prinsip-prinsip spiritualistik dan kreatif dari Froebel dan Montessori, serta ilmu baru tentang perkembangan anak. Sedangkan humanisme baru menekankan pada penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai individu. Dengan demikian, orientasinya individualistik. Ada beberapa pandangan filsafat progresivisme. Antara lain, satu adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut pandangan aliran ini adalah pendidikan harus memberikan keterampilan dan alat-alat yang bermanfaat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang berbeda dalam proses perubahan secara terus-menerus. Yang dimaksud dengan alat-alat adalah keterampilan pemecahan masalah
yang dapat digunakan individu untuk menentukan, menganalisis, dan memecahkan masalah. Pendidikan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan memecahkan berbagai masalah baru dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Kedua yaitu kurikulum pendidikan. Kalangan progresif menempatkan subjek didik pada titik sumbu sekolah. Mereka lalu berupaya mengembangkan kurikulum dan metode pengajaran yang berpangkal pada kebutuhan, kepentingan, dan inisiatif subjek didik. Jadi, ketertarikan anak adalah titik tolak bagi pengalaman belajar. Imam Barnadib menyatakan bahwa kurikulum progresivisme adalah kurikulum yang tidak beku dan dapat direvisi, sehingga yang cocok adalah kurikulum yang berpusat pada pengalaman. Ketiga, metode pendidikan. Metode pendidikan yang biasanya dipergunakan oleh aliran progresivisme di antara lain adalah A. Metode pendidikan aktif, B. Metode memonitor kegiatan belajar, yang C. Metode penelitian ilmiah, D. Pemerintahan pelajar, yang E. Kerjasama sekolah dengan keluarga, F. Sekolah sebagai laboratorium pembaharuan pendidikan. Keempat, pendidikan. Progresivisme didasarkan pada keyakinan bahwa pendidikan harus terpusat pada anak, bukanlah memfokuskan pada guru atau bidang muatan. Menurut progresivisme, pendidikan selalu dalam proses perkembangan dan sebagai suatu pengalaman yang terus-menerus. Progresivisme menekankan 6 prinsip mengenai pendidikan dan belajar. Pertama, pendidikan seharusnya adalah hidup itu sendiri, bukan persiapan untuk kehidupan. Kedua, belajar harus langsung berhubungan dengan minat anak. Ketiga, belajar melalui pemecahan masalah hendaknya diutamakan daripada pemberian bahan pelajaran. Keempat, guru berperan sebagai pemberi advise atau untuk mengarahkan. Kelima, sekolah harus menggerakkan kerjasama daripada kompetensi. Yang terakhir, demokrasilah satu-satunya yang memberi tempat dan menggerakkan pribadi-pribadi saling tukar-menukar ide. Yang kelima yaitu pelajar. Kaum progresif menganggap subjek-subjek didik adalah aktif, bukan pasif. Sekolah adalah dunia kecil, masyarakat besar. Aktivitas ruang kelas difokuskan pada praktik pemecahan masalah, serta atmosfer sekolah diarahkan pada situasi yang kooperatif dan demokratis. Mereka menganut prinsip pendidikan berpusat pada anak. Mereka menganggap bahwa anak itu unik. 6. Yaitu pengajar atau guru. Guru dalam melakukan tugasnya mempunyai peranan sebagai fasilitator, orang yang menyediakan diri untuk memberikan jalan kelancaran proses belajar sendiri siswa. Kedua, motivator yang mampu membangkitkan minat siswa untuk terus giat belajar sendiri. Ketiga, konselor, orang yang membantu siswa menemukan dan mengatasi sendiri masalah-masalah yang dianggap oleh setiap. Dengan demikian, guru perlu mempunyai pemahaman yang baik tentang karakteristik siswa dan teknik-teknik memimpin perkembangan siswa, serta kecintaan pada anak agar dapat menjalankan perannya dengan baik. Selanjutnya yaitu pandangan umum filsafat progresivisme. 1. Pandangan secara ontologi. Asal herbi atau asal keduniawian adalah kehidupan realita yang amat luas dan tidak terbatas. Sebab kenyataan alam semesta adalah kenyataan dalam kehidupan manusia. Pengalaman adalah kunci pengertian manusia atau atas segala sesuatu. Pengalaman manusia tentang penderitaan, kesedihan, kegembiraan, keindahan, dan lain-lain adalah realita manusia hidup sampai mati. Yang kedua, pandangan secara epistemologi. Pengetahuan adalah informasi, fakta, hukum, prinsip, proses kekuasaan, dan terakumulasi dalam pribadi sebagai proses instruksi pengalaman. Pengetahuan diperoleh manusia baik secara langsung melalui pengalaman dan kontak dengan segala realita dalam lingkungan hidupnya,
ataupun pengetahuan diperoleh langsung melalui catatan buku-buku perpustakaan. Pengetahuan adalah hasil aktivitas tertentu. Ketiga, pandangan secara aksiologi. Nilai timbul karena manusia mempunyai bahasa dan demikian adanya pergaulan. Masyarakat menjadi wadah timbulnya nilai-nilai. Bahasa adalah sarana ekspresi yang berasal dari dorongan, kehendak, perasaan, kecerdasan, dari nilai individu. Nilai itu benar atau salah, baik atau buruk, dapat dikatakan adalah menunjukkan kecocokan dengan hasil pengetahuan yang dialami manusia dalam pergaulan manusia. Yang keempat, pandangan dari sudut budaya. Kebudayaan sebagai hasil budi manusia dalam berbagai bentuk dan manifestasinya dikenal sepanjang sejarah. Manusia yang tidak kaku, melainkan selalu berkembang dan berubah. Filsafat progresivisme menganggap bahwa pendidikan telah mampu merubah dan membina manusia untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan kultural tentang zaman, sekaligus menolong manusia menghadapi transisi antara zaman tradisional untuk memasuki zaman modern. Mungkin itu yang bisa saya bahas. Saya harap bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.